Kita lanjutkan materi kita di pertemuan terakhir ya di minggu terakhir ya, di minggu terakhir semester genap ini ya. Yang mana Anda ya nanti minggu depan mulai tanggal 16 itu sudah mulai untuk ujian akhir semester ya. Tidak ada minggu tenang ya, seperti biasa tidak ada minggu tenang. Jadi begitu akhir dari pembelajaran langsung minggu depannya Anda ujian gitu ya. Baik, kita lanjutkan saja materi kita. Kita lanjutkan materi di bab 14 tentang constraint ya. Constraint atau kekangan atau aturan ya, bagaimana aturan-aturan dulu yang ada di tahap analisis ya. Misalnya suatu kolom itu menjadi kunci utama atau primary key atau menjadi kunci tamu, kunci asing ya, foreign key, atau suatu kolom misalnya tidak boleh dibiarkan kosong ketika awal diisi yaitu not null, atau kita membuat suatu kolom kolom itu nilainya adalah unik gitu ya, tidak boleh ada nilai yang sama di baris data yang lain di dalam kolom itu gitu ya. Dan juga ada check constraint ya. Check constraint ini biasanya Anda gunakan untuk validasi ya. Misalnya tanggal awal ya, tanggal akhir misalnya ya. Nah, misalnya ada tanggal awal, tanggal akhir, maka misalnya untuk memastikan datanya benar, maka tanggal akhir harus lebih besar dari tanggal awal. Ya. Kemudian constraint ini ya berfungsi untuk menegakkan aturan ya, aturan yang ada di dalam database. Supaya apa? Tujuannya adalah untuk konsistensi daripada data yang dimasukkan itu selalu benar gitu ya. Artinya dijamin kebenaran dari data yang akan dimasukkan ke dalam database-nya gitu ya. Baik, kita lanjutkan di materi yang ketiga, yaitu bagaimana kita mengelola suatu constraint. Ya. Artinya kalau constraint itu sudah Anda definisikan ya di suatu tabel, ya tentunya ini adalah constraint yang Anda kelola adalah constraint yang Anda beri nama sendiri. Ya. Kalau diberi nama oleh sistem, misalnya constraint not null, itu akan sangat sulit Anda untuk mencari constraint yang Anda maksud gitu ya. Karena kemarin namanya adalah dinamai oleh sistem ya dengan perpaduan sys, kemudian di berikutnya belakangnya adalah berupa digit bilangan gitu ya, bilangan acak yang di generate oleh sistem. Sehingga nanti yang Anda kelola di sini adalah nama-nama constraint ya, atau constraint-constraint yang Anda namai sendiri. Gitu ya. Makanya kemarin untuk constraint itu harus Anda namai gitu ya, dengan nama yang informatif gitu ya, jangan sampai asal memberikan nama. Gitu ya. Apa yang akan kita pelajari di materi ini ya? Yang pertama nanti
cantumkan 4 fungsi yang berbeda yang dapat dilakukan oleh pernyataan alter pada constraint. Ya. Ingat, constraint itu adalah bagian, ya, bagian dari struktur tabel. Gitu ya. Artinya dia melekat di struktur tabelnya, sehingga nanti untuk mengelola constraint, ya, Anda nanti melibatkan perintah alter tabel, gitu ya. Bagaimana nanti Anda menambah, ya, menghapus, menonaktifkan, dan juga mengaktifkan kembali suatu constraint. Berikutnya menyebutkan fungsi bisnis yang memerlukan DBA untuk menghapus, mengaktifkan, dan atau menonaktifkan constraint menggunakan sintak cascade. Ya, nanti kita bahas bersama. Kemudian mencari kamus data untuk user constraint dan menafsirkan informasi yang dihasilkan. Ingat bahwasanya semua objek yang ada di dalam Oracle itu disimpan di dalam data dictionary, ya, dan dalam kamus data. Ya. Sehingga nanti Anda harus tahu kalau untuk constraint, ya, itu disimpan di mana, gitu ya, di dalam kamus datanya. Tujuan, ya, bagaimana ini menggambarkan pemikiran kita, ya, untuk mencoba mengolah cakrawala kita berpikir, ya, tentang suatu permasalahan, ya, terkait dengan topik yang kita bahas tentunya. Ya. Pertama, apakah akan ada bedanya jika nomor ID siswa baru dimasukkan ke dalam database sekolah ketika tidak ada siswa yang sebenarnya terdaftar. Artinya tidak ada siswa yang terdaftar, tapi Anda memasukkan ke dalam database. Ya. Kayaknya bahasa Inggrisnya tidak, apakah akan ada bedanya, ya? Kayaknya bukan itu bahasa Inggrisnya, ya. Coba nanti kita lihat, ya. Apakah ada kemungkinan perusahaan kartu kredit, ya, akan mengeluarkan nomor kartu kredit yang sama lebih dari satu akun, ya, atau bisnis akan mempekerjakan karyawan untuk departemen yang tidak ada, ya. Tentunya ini suatu hal yang tidak mungkin, ya. Artinya ada nasabah, gitu ya, yang mempunyai kartu kredit dengan nomor kartu yang sama. Nanti pertanggungjawabannya siapa, gitu ya? Siapa yang melakukan transaksi itu? Ya. Artinya tentunya antara nomor kartu kredit satu nasabah dengan nasabah yang lain, ya tentunya harus berbeda, gitu ya. Atau di suatu perusahaan misalnya mempekerjakan karyawan di departemen yang tidak ada, ya. Tentunya adalah suatu hal yang tidak harus dihindari, gitu ya. Kalau tidak ada departemen kok satu atau lebih karyawan misalnya dipekerjakan di departemen tersebut, ya. Departemen siluman nantinya, ya. Apa yang Anda perkirakan akan terjadi jika suatu bisnis tidak dapat mempercayai keandalan informasi dalam database-nya, ya. Kalau data di dalam database-nya itu tidak dapat dipercayai, ya tentunya, ya, dengan sendirinya, ya, database itu tidak akan digunakan, gitu ya. Nah, itu yang harus kita. Nah, pentingnya constraint itu seperti itu, ya, supaya data yang ada di dalam atau nantinya akan menjadi informasi itu akan menjadi informasi yang handal, ya, dari database yang Anda punya, gitu ya. Sistem database harus dapat mengikuti aturan bisnis, ya. Jadi aturan bisnisnya seperti apa, misalnya karyawan satu dengan yang lain harus mempunyai ID karyawan yang berbeda, gitu ya. Dan aturan-aturan yang lain, ya. Misalnya satu karyawan hanya bekerja di satu dan hanya satu departemen. Kemarin ingat seperti itu, ya. Ada aturan bisnis seperti itu, maka ketika sudah diimplementasikan ke dalam database, tentunya aturan itu harus tetap melekat, ya. Bagaimana kalau ada user memasukkan karyawan dengan ID yang sama, tentunya akan ditolak, ya.
Dan itulah namanya aturan bisnisnya. Sehingga pada saat yang sama ya akan mencegah penambahan data, ya, memodifikasi atau penghapusan data yang dapat mengakibatkan pelanggaran integritas referensial dari database. Ya. Kalau itu terkait dengan integritas referensial, itu terkait dengan primary key dan foreign key, ya, kunci utama dan kunci tamu. Di mana kunci tamu mereferensi ke kunci utama atau primary key. Di bagian ini Anda akan belajar cara membuat perubahan pada constraint table sehingga integritas referensial dan pada gilirannya ya keandalan dari database itu dapat dipertahankan ya ketika data perlu diubah. Untuk mengelola constraint ya Anda nanti menggunakan pernyataan alter tabel ya. Perubahan ini dapat mencakup ya menambah atau menghapus constraint ya, mengaktifkan atau menonaktifkan constraint dan menambahkan constraint not null ke kolom. Jadi karena constraint itu menjadi bagian dari struktur tabel, jadi ya maka ketika Anda ingin mengelola suatu constraint, apakah menambah atau menghapus atau mungkin mengaktifkan, menonaktifkan, maka digunakan pernyataan atau perintah alter tabel. Panduan untuk membuat perubahan pada constraint adalah Anda dapat menambah, ya, menghapus, mengaktifkan atau menonaktifkan constraint, tetapi Anda tidak dapat mengubah strukturnya. Kemudian Anda dapat menambahkan constraint not null ke kolom yang ada dengan menggunakan klausa modify ya dari pernyataan alter tabel. Modify digunakan karena not null adalah merupakan level kolom. Ya. Ingat not null itu hanya bisa di level kolom saja. Anda bisa mendefinisikan constraint not null hanya jika tabel kosong ya atau jika kolom berisi nilai untuk setiap baris. Artinya kalau ada nilainya, ya itu bisa, tapi hanya diberlakukan di yang paling akhir. Atau tabelnya dalam kondisi kosong. Pernyataan alter tabel ya mewajibkan nanti nama tabel, nama constraint, kemudian tipe constraint-nya. Ya. Kemudian terakhir nama kolom yang dipengaruhi oleh constraint, ya artinya di mana constraint itu berada. Dalam contoh kode yang ditunjukkan di bawah ini menggunakan tabel employee, ya. Kemudian constraint-nya primary key, ya bisa ditambahkan setelah tabel awal dibuat. Artinya setelah Anda create tabel, ternyata Anda belum membuat constraint primary key, Anda bisa menggunakan perintah seperti ini. Alter tabel, ya, nama tabelnya, add constraint. Ya. Ini nama constraint-nya, empid_pk, ya. Primary key, apa yang menjadi kunci primernya, misalnya adalah employee ID. Kalau ini ada running, ya maka nanti akan employee ID ya, kolom employee ID dalam tabel employee akan didefinisikan sebagai primary key ya, kunci utama. Kemudian nanti juga di saat yang sama juga akan dibuat ya, suatu constraint namanya empid_pk ya. Harusnya ini namanya agak panjang ya, tidak hanya kemarin kalau penamaan kan ada nama pendek tabel ya, kemudian nama pendek daripada kolom, kemudian baru jenis daripada constraint-nya gitu ya. Kalau ini kan hanya nama pendek kolom underscore nama atau jenis
constraint-nya ya. Apakah melanggar Pak? Tidak, tapi sebaiknya kalau membuat constraint ya itu adalah nama panjang atau nama pendek tabel ya, kemudian nama panjang atau nama pendek daripada kolom, kemudian tipe daripada atau jenis constraint-nya gitu ya. Menambahkan constraint ya. Untuk menambahkan constraint ke tabel yang ada, gunakan sintaks alter tabel name add ya, add constraint name. Anda lihat di sini constraint name ini sifatnya adalah opsional ya. Sifatnya adalah opsional. Artinya boleh ada, boleh tidak. Tetapi yang harus Anda perhatikan kalau constraint itu selain not null, sebaiknya ya Anda berikan nama. Kalau diberikan nama berarti kata kunci constraint harus Anda sertakan ya. Kemudian baru nama constraint-nya ya. Tipe constraint-nya apa? Misalnya primary key atau foreign key gitu ya. Kemudian kolomnya, nama kolomnya apa? Jika constraint adalah constraint primary foreign key ya, kata kunci referen harus dimasukkan dalam pernyataan ya. Ini contoh. Nah, sintaknya ya, alter tabel name add constraint. Nama constraint-nya apa? Foreign key. Kunci tamunya apa? Ya, di tabel itu. Kemudian reference ya, merujuk ke tabel apa? Nama kolomnya apa gitu ya. Ini kalau Anda membuat constraint foreign key ya. Menambahkan contoh constraint ya, pertimbangkan di tabel di database karyawan ya, employee ya. Primary key dari tabel departemen ya dimasukkan dalam tabel employee sebagai foreign key ya. Jadi berarti di sini tabel departemen adalah sebagai induknya, sedangkan tabel employee dalam hal ini ada ID departemen di sini adalah sebagai anak. Maka nanti anak merujuk kepada induknya. Berarti foreign key-nya ada di tabel employee, ya, primary key-nya berada di tabel departemen. Ya. Cara mudahnya seperti itu untuk memahami bagaimana antara foreign key dan primary key. Ya. Foreign key ada di tabel anak, ya, child, kemudian primary key berada di tabel induknya. Ini contohnya, ya. Alter tabel, ya, employees, ya. Add constraint, EMP, ya, EMP nama kolomnya, nama tabelnya, nama pendek tabel, ya, kemudian def, ya. Oh, ini nama apa? Nama pendek tabel pertama, ya, employee, ya, sebagai tempat foreign key berada, def berada tabel departemen, ya, nama pendek. Kemudian foreign key. Juga seperti ini juga boleh, artinya tidak ada suatu keharusan, tetapi sebaiknya kalau ini kalau menurut saya ya EMP, def, kemudian underscore lagi def ID gitu ya, def ID, kemudian baru foreign key gitu ya. Nah, ini foreign key-nya adalah kolom departemen ID ya, merujuk ke tabel departemen ya, reference tabel departemen. Di tabel departemen primary key-nya adalah departemen ID ya. Kemudian di sini ditambahkan on delete cascade ya. Supaya kalau ada penghapusan ya yang ada di apa? Misalnya ada penghapusan di tabel induknya ya, maka kalau di tabel anak itu ada
ada datanya, maka penghapusan akan ditolak gitu ya. Menambahkan ketentuan constraint ya. Jika constraint-nya adalah constraint not null ya, pernyataan alter tabel menggunakan modify ya sebagai ganti dari add. Constraint not null hanya dapat ditambahkan jika tabel kosong atau jika kolom berisi nilai untuk setiap baris. Di sini ya, alter tabel name ya. Misalnya di sini alter tabel employee modify email constraint. Sebetulnya kalau untuk constraint not null ya tidak usah diberikan nama, tidak apa-apa ya. Langsung modify email not null gitu ya, spasi not null ya. Tapi kalau kata kunci constraint Anda sebutkan ya, berarti Anda harus memberikan nama constraint tersebut. Mengapa ya mengaktifkan dan menonaktifkan constraint. Jadi constraint itu bisa Anda aktifkan, bisa Anda nonaktifkan. Ya. Untuk menegakkan aturan yang ditetapkan oleh constraint integritas, ya constraint harus selalu diaktifkan. Namun dalam situasi tertentu, ya sebaiknya menonaktifkan sementara, ya integritas tabel untuk alasan kinerja seperti, ya misalnya saat memuat data dalam jumlah besar ke dalam tabel, ada migrasi data, gitu ya. Saat melakukan operasi batch yang membuat perubahan besar ke tabel, ya seperti mengubah jumlah karyawan setiap orang dengan menambahkan 100 ya ke dalam nomor yang ada. Artinya suatu constraint itu bisa Anda aktifkan, bisa Anda nonaktifkan. Kalau dalam kondisi normal harus diaktifkan, tapi dalam kondisi tertentu bisa Anda nonaktifkan. Seperti itu. Berikutnya menghapus constraint ya. Untuk menghapus constraint ya, Anda perlu tahu nama constraint tersebut. Maka itu pentingnya nama constraint-nya. Jika Anda tidak mengetahuinya, ya, Anda dapat menemukan nama constraint dari username, ya user constraint, ya, dan user column ya dalam kamus data. Untuk cascade dalam klausa drop menyebabkan constraint yang bergantung juga dihapus. Ya. Perhatikan bahwa ketika Anda menghapus constraint integritas, ya constraint itu tidak lagi diberlakukan oleh Oracle Server dan tidak lagi tersedia di kamus data. Untuk sintaknya, ya, untuk menghapus constraint, ya, alter tabel name, ya, drop constraint, kemudian nama constraint-nya apa, cascade, gitu ya. Cascade itu kalau jenis constraint-nya adalah ada primary key, foreign key constraint, ya. Contohnya di sini, ya, alter tabel, copy department, drop constraint, ya. Nah, misalnya nama constraint adalah C, ya. Dev ID, PK, ya, primary key. Kemudian ada cascade. Jadi nonaktifkan untuk berikutnya menonaktifkan constraint ya. Secara default ya setiap kali constraint integritas didefinisikan dalam pernyataan create ataupun alter tabel ya
constraint secara otomatis diaktifkan. Jadi secara otomatis ketika Anda mendefinisikan constraint, ya, baik melalui pernyataan create tabel ataupun alter tabel, maka setelah Anda jalankan perintah itu, ya, maka secara default, ya, maka akan otomatis diaktifkan, ya, oleh Oracle, kecuali jika itu dibuat secara khusus dalam keadaan dinonaktifkan menggunakan klausa disable. Untuk dapat menonaktifkan constraint, ya, tanpa menghapusnya atau membuatnya kembali dengan menggunakan opsi alter tabel disable, ya. Disable, ya, memungkinkan data yang masuk apakah itu sesuai dengan constraint atau tidak, ya. Artinya integritasnya dinonaktifkan, ya, karena constraint-nya tidak aktif, gitu, ya, dengan kata kunci disable. Fungsi ini memungkinkan data untuk ditambahkan ke tabel anak, ya, tanpa memiliki nilai yang sesuai di tabel induk, ya. Misalnya kalau foreign key primary key constraint, ya. Disable hanya mematikan constraint. Jadi hanya mematikan constraint, sementara definisi constraint-nya masih tetap ada. Yang aktif siapa, ya? Mohon yang mic-nya aktif bisa dinonaktifkan dulu. Berarti Mas Sandi tadi, ya? Karena suaranya agak mengganggu, gitu, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, untuk dapat menggunakan klausa disable, ya, dalam pernyataan alter tabel, ya, dan pernyataan create tabel. Kalau di create tabel di situ, ya, employee ID number, ya, employee ID, ya, ini ketika create, ya, primary key disable, ya, artinya kalau ketika yang atas ada ketika create tabel, maka untuk sementara waktu employee ID ini tidak menjadi kunci utama. Atau cara yang kedua, ya, dengan alter tabel, ya, copy employee disable constraint, nama constraint-nya apa. Ya. Maka ini pentingnya Anda menamai constraint. Ya. Karena constraint itu di dalam database Anda, ya, bisa banyak sekali, ya. Satu tabel aja bisa lebih dari satu constraint, ya. Sehingga pentingnya Anda memberikan nama adalah untuk memudahkan, ya. Memudahkan mengingat. Artinya konsistensi dalam penamaan itu akan sangat memudahkan Anda untuk mengingat suatu constraint, ya. Dan yang perlu Anda ketahui, constraint yang ada di dalam database Anda itu akan banyak sekali, gitu, ya. Menonaktifkan constraint unik atau primary key, maka juga akan menghapus indeks uniknya, gitu, ya. Menggunakan klausa cascade, ya. Klausa cascade menonaktifkan constraint integritas dependent, ya. Jika constraint kemudian diaktifkan, constraint dependent tidak diaktifkan secara otomatis. Ya. Sintaknya seperti ini, ya. Alter tabel, tabel name, ya, disable constraint name cascade. Ya.
Di sini alter tabel, copy departemen misalnya, disable constraint, cdev, dev ID, pk, cascade. Maka nanti kalau seperti ini, maka kolom di tabel yang lain, misalnya yang merujuk ke departemen ID di tabel copy departemen ini akan juga dinonaktifkan, gitu ya. Tapi nanti kalau cascade berarti Anda harus mengaktifkan, diaktifkan kembali, harus mengaktifkan juga di tabel anaknya. Di induknya diaktifkan, anaknya juga harus diaktifkan. Kalau tadi menonaktifkan, kalau menggunakan disable, kalau mengaktifkan menggunakan klausa enable, ya. Enable memastikan bahwa semua data yang masuk sesuai dengan constraint. Constraint-nya diaktifkan. Setupnya adalah alter tabel, tabel name, enable constraint, ya. Nama constraint-nya apa? Misalnya alter tabel copy departemen, enable constraint, nama constraint-nya C dev ID primary key, ya. Anda dapat menggunakan klausa enable di pernyataan create tabel dan pernyataan alter tabel. Mengaktifkan constraint, ya, pertimbangan mengaktifkan constraint, ya. Jika Anda mengaktifkan constraint, constraint itu berlaku untuk semua data dalam tabel. Semua data dalam tabel harus sesuai dengan constraint yang ada, sesuai dengan aturan. Jika Anda mengaktifkan constraint unique key atau primary key, indeks unique dan atau primary key dibuat secara otomatis, ya. Mengaktifkan constraint primary key yang dinonaktifkan dengan opsi cascade, ya, tidak mengaktifkan foreign key apapun yang bergantung pada primary key. Maka harus diaktifkan sendiri-sendiri, ya. Baik yang foreign key-nya harus diaktifkan juga. Enable mengaktifkan kembali constraint setelah Anda mematikan atau menonaktifkannya. Menyusun constraint secara cascade. Menyusun constraint integritas referensial secara cascade memungkinkan Anda untuk menentukan tindakan yang dilakukan server database ketika pengguna, ya, mencoba menghapus, ya, atau memperbaharui key yang ditunjuk oleh foreign key. Klausa cascade constraint digunakan bersama dengan klausa drop column. Klausa ini menghapus semua constraint integritas referensial yang merujuk pada primary key dan unique yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Klausa ini juga menghapus semua constraint multi kolom yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Jika pernyataan alter tabel yang tidak menyertakan opsi cascade, ya, segala upaya menghapus primary key atau constraint multi kolom akan gagal. Jadi kalau suatu kolom sebagai primary key sudah ada yang mereferensi di foreign key-nya, ya, maka kalau Anda tidak menggunakan opsi cascade constraint, maka Anda tidak bisa menghapus primary key, ya. Ingat, Anda tidak bisa menghapus nilai induk jika nilai anak ada di tabel lain. Jadi kalau di tabel induk itu dirujuk oleh di tabel anak, maka Anda tidak bisa menghapus induknya, gitu ya. Maka biar bisa terhapus adalah menggunakan cascade constraint. Alter tabel, tabel name, drop kolom, nama kolomnya apa, kemudian ada cascade constraint. Maka dengan ini, kalau kolom itu sebagai primary key dirujuk oleh tabel anak, maka otomatis akan terhapus juga.
ketika cascade tidak diperlukan. Jika semua kolom direferensi oleh constraint yang didefinisikan pada kolom yang dihapus juga dihapus, ya, maka cascade constraint tidak diperlukan. Misalnya dengan asumsi bahwa tidak ada constraint referensial dari tabel lain merujuk ke kolom primary key. Ya. Valid untuk mengirimkan pernyataan berikut tanpa klausa cascade constraint. Anda langsung alter tabel, tabelnya drop, nama kolomnya apa. Namun jika ada constraint yang dirujuk ke kolom dari tabel lain, ya, atau kolom yang tersisa di tabel target, Anda harus menggunakan cascade constraint untuk menghindari kesalahan. Berikutnya melihat constraint. Ya. Setelah membuat tabel, Anda dapat mengkonfirmasi keberadaannya dengan mengeluarkan perintah describe. Ya. Satu-satunya constraint yang dapat Anda verifikasi menggunakan describe adalah not null. Ya. Jadi yang bisa terlihat dengan pernyataan describe adalah constraint not null. Constraint not null juga akan muncul dalam kamus data sebagai constraint check. Jadi untuk melihat constraint di sini ya, select ya, constraint name, tabel name, constraint type, status ya, from user constraint ya. Where tabel name misalnya Anda lihat constraint-constraint yang ada di tabel copy employee. Karena kalau tidak Anda berikan kondisi, maka nanti akan banyak sekali tampilnya ya. Maka Anda batasi constraint yang ada di tabel name namanya copy employees ya. Maka Anda akan menemukan misalnya di sini ada copy MPPK ya. Nama constraint-nya, tabelnya adalah copy employee ya. Kemudian constraint-nya adalah di sini constraint type-nya adalah primary key ya. Kemudian statusnya adalah enable ya. Kemudian ada ini ya, ada cdev id fk ya, foreign key di copy employees. R ini berarti adalah reference, statusnya adalah enable aktif ya. Kalau enable berarti aktif. Nah, di sini untuk constraint type-nya ada ada 4 macam ya. Ada P itu primary key, R itu reference ya, foreign key. Kemudian ada C ya, berarti kalau di sini C constraint type-nya adalah constraint check ya. Termasuk not null ya. Kemudian U ya, nanti unique. Jadi ada 4 tipe daripada constraint. Ada P, ada R, ada C, ada U. P primary key, R reference yaitu foreign key, C constraint check ya, termasuk not null, dan U adalah unique ya. Kira itu untuk materi bagaimana mengelola constraint ya. Bagaimana tadi Anda menambah ya, menghapus, mengaktifkan, menonaktifkan gitu ya, dan melihat constraint ya yang ada di kamus data. Pertanyaan ya, Anda bisa menghapus kolom dalam tabel menggunakan alter tabel drop kolom, bahkan jika kolom direferensi dalam constraint ya, benar atau salah. Kalau hanya alter tabel drop kolom, ya kalau direferensi ya tentunya tidak bisa. Jawabnya adalah false ya. Kalau ada kolom yang mereferensi kolom di tabel tersebut, ya maka harus menggunakan cascade ya tadi ya. Ya, jawabnya adalah false. Berikutnya, setelah constraint dibuat pada tabel, ya Anda harus menggunakannya kecuali Anda menghapus dan membuat ulang tabel. Setelah constraint dibuat pada tabel, ya
berarti menggunakan create tabel ya. Anda harus menggunakannya kecuali Anda menghapus atau membuat ulang tabel. Anda harus menggunakannya, artinya aktif berarti true ya. Oh salah, false ya. Ya kita ulang. False ya. Baik, untuk materi constraint ya sudah selesai. Kita masuk berikutnya adalah view ya, view. Ini tampilan ya, artinya penerjemahan daripada view ya. Apa itu view ya, atau tampilan? View merupakan salah satu objek juga di dalam database ya. Layaknya seperti tabel ya. Kemudian tadi ada constraint ya. Nah, sekarang bagaimana Anda membuat view? Sasarannya ya, apa yang akan Anda pelajari di materi ini ya. Mencantumkan 3 penggunaan untuk view ya dari sudut pandang VBA ya. Kemudian menjelaskan dari perspektif bisnis ya, mengapa penting ya untuk dapat membuat dan menggunakan subset data yang diturunkan dari satu atau beberapa tabel. Yang terakhir membuat view dengan atau tanpa kolom alias ya dalam subquery ya menggunakan satu tabel dasar. Agak lama ya. Kemudian membuat tampilan kompleks ya yang berisi fungsi grup ya untuk menampilkan nilai dari 2 tabel dan mengambil data dari view ya. Tujuan di sini ya, coba kita baca bersama ya. Luangkan waktu sebentar untuk melihat kembali apa yang telah Anda pelajari selama sampai saat ini ya sebagai seorang siswa Akademi Oracle. Coba Anda pikirkan gitu ya apa yang sudah Anda pelajari ya. Betapa mudahnya untuk menjelaskan apa yang Anda ketahui kepada seseorang yang belum mengikuti kelas ini. Maka Anda patut berbangga gitu ya belajar. Tentunya di sini ada hal-hal yang artinya Anda harus bangga gitu ya mendapatkan materi dari Oracle ya, karena materinya tidak hanya sekedar DDL dasar gitu ya atau DML dasar gitu ya. Tapi materinya juga dari dasar sampai pengetahuan yang bisa Anda gunakan ketika Anda harus bekerja di data warehouse. Maka Anda harus bangga gitu ya.
Tingkat pengetahuan yang Anda peroleh hanya dipahami oleh beberapa orang saja, ya, tidak banyak orang, sehingga Anda harus berbangga. Ini responnya agak lama ya. Sekarang bayangkan diri Anda sebagai Anda ya sebagai seorang, ini malah ya. Sekarang kan bayangkan diri Anda sebagai seorang administrator ya database di perusahaan Anda bekerja. Misalnya. Apa yang Anda lakukan ya ketika seorang manajer meminta Anda untuk mengambil dan memasukkan data menggunakan database perusahaan? Tentunya kata kuncinya adalah jangan membuatnya terlalu rumit ya. Saya hanya ingin dapat menyiapkan laporan tentang semua operasi kami. Bentar ya. Jangan membuatnya terlalu rumit ya. Artinya nanti intinya kerumitan itu hanya punya DBA gitu ya. User yang lain apalagi manajer jangan dibuat rumit. Haruskah karyawan ini memiliki akses ke semua data perusahaan? Tentunya tidak ya. Artinya tentunya karyawan tentunya bisa mengakses data hanya di bagian-bagian yang dia butuhkan. Ya. Jadi tidak semua data bisa dia akses. Nah, nanti Anda sebagai seorang DBA harus bisa mengatur hak akses semua karyawan yang ada di dalam perusahaan. Sehingga kenapa seorang DBA itu digaji mahal ya karena dia memikirkan bagaimana kelangsungan daripada data yang ada di dalam perusahaan itu, ya. Bagaimana mengatur interaksi karyawan dengan dengan database gitu ya. Sejauh mana dia bisa berinteraksi, hak akses apa saja yang dia punya, baik itu secara perseorangan maupun kelompok daripada user gitu ya. Di sini bagaimana mereka menjalankan perintah yang membutuhkan ketentuan join. Kalau ketentuan join menggabungkan beberapa tabel, mungkin bagi banyak user akan suatu hal yang kesulitan, maka Anda harus mempermudah. Apakah bijaksana untuk mengizinkan input data dari siapapun? Tentunya tidak. Ya. Anda harus membatasi siapa yang bisa input data, ya siapa yang hanya bisa melihat data saja, maka di situ harus Anda perhatikan betul. Ya. Ini adalah pertanyaan bagi Anda ya sebagai seorang DBA. Perlu tahu bagaimana menjawabnya. Nah di bagian ini Anda belajar cara membuat view. Ya. View itu adalah representasi virtual dari tabel ya, yang sesuai untuk memenuhi persyaratan pengguna tertentu. Jadi intinya view itu bagaimana user bisa berinteraksi dengan data yang dia butuhkan. Dia tidak harus berinteraksi dengan tabel langsung, tetapi Anda menyajikan atau memberikan data yang dia butuhkan saja untuk pengguna atau user tertentu. View ya. View like a table ya, seperti halnya tabel ya adalah objek dari database ya. Namun view ya, kata tampilan ini lebih baik tetap aja dengan kata kunci view ya. Namun view bukan tabel nyata ya. Jadi view itu dia bisa berinteraksi dengan dia merujuk ke suatu tabel atau view yang lain, tapi tetap sumber utamanya adalah tabel. Sehingga view itu bukan tabel yang nyata. Tampilan adalah atau view adalah
representasi logis dari tabel yang ada atau sudut pandang lain. View tidak mengandung data sendiri, ya. Jadi view itu tidak punya data sendiri. Datanya tetap ada di tabel. View berfungsi sebagai jendela, ya, di mana data dari tabel dapat dilihat atau diubah. Jadi seperti layaknya jendela yang Anda bisa melihat sesuatu, ya, dari jendela itu. Tentunya dilihatnya sesuai dengan sudut pandang di mana Anda berada di sisi kalau rumah ataupun bangunan yang ada jendelanya, gitu ya. Anda hanya bisa melihat dari sisi yang tempat Anda berada saat itu, ya. Kalau secara analogi mungkin seperti itu. Tabel di mana view didasarkan disebut dengan tabel dasar, ya. View adalah query yang disimpan sebagai pernyataan select dalam kamus data. Ingat kemarin Anda ketika membuat query kan menggunakan kata kunci select, ya. Select employee ID, first name, last name, email from employee, where employee misalnya ID between, ya, 100 and 124 misalnya, gitu ya. 100 and 124. Ini Anda kemarin ketika membuat query biasa menggunakan seperti ini. Sekarang query yang biasa Anda gunakan itu disimpan sebagai objek namanya view. Kata kuncinya adalah dengan create view, ya. Kemudian nama view-nya apa? S. Nah, setelah kata kunci S ini adalah query yang biasa Anda buat. Nah, sekarang query ini Anda disimpan, ya, dengan nama view employees, ya. Sehingga nanti berikutnya Anda bisa melihat data yang ada di view itu. Select bintang from view employees. Mengapa menggunakan view? Ya. View membatasi akses ke data tabel dasar karena view dapat menampilkan kolom selektif dari tabel. Ya. Kalau orang mengakses tabel, itu kan bisa semua data di tabel itu bisa diakses. Tapi dengan view, Anda bisa memberikan data, mungkin hanya beberapa kolom dari tabel tersebut, gitu ya. Sehingga bisa membatasi atau bisa dipilih secara selektif, ya, kolom-kolom yang diperlukan. View dapat digunakan untuk mengurangi kompleksitas, ya, pengeksekusian query berdasarkan pada pernyataan select yang rumit, ya. Misalnya pembuat view dapat membuat pernyataan gabungan yang mengambil data dari beberapa tabel. Nah, penggabungan dari beberapa tabel ini yang melakukan adalah DBA yang dikemas dalam view. Nah, nanti view-nya baru digunakan oleh user. Ya. Pengguna tampilan tidak melihat kode yang mendasari atau cara membuatnya. Ya. Pengguna melalui view berinteraksi dengan database menggunakan query sederhana. Yang rumit-rumit itu kuncinya adalah punya DBA. Ya. Sedangkan user yang lain dibuat yang semudah mungkin. Filosofinya seperti itu yang harus Anda perhatikan kalau nanti Anda menjadi seorang DBA, gitu ya. Mengapa menggunakan view? Ya, view dapat digunakan untuk mengambil data dari beberapa tabel, ya, memberikan kemandirian data bagi pengguna. Pengguna dapat melihat data yang sama dengan cara yang berbeda. Ya. View, ya, memberikan akses ke data untuk kelompok pengguna sesuai dengan izin atau kriteria khusus mereka. Ini contoh jendela, ya.
Anda bisa melihat sesuatu yang sesuai sebatas di mana jendela itu berada. Gitu ya. Tidak seperti Anda melihat di atas bukit, gitu ya. Anda bisa melihat ke sekeliling semua arah, gitu ya. View seperti itu bedanya. Membuat view, ya, membuat view tadi dengan kata kunci create view, ya. Sintaknya di sini create, kemudian ada kata kunci or replace, for, no force, kemudian view, ya. Ini sifatnya adalah opsional, ya, tapi sebaiknya disertakan nanti alasannya apa, ya. Kemudian alias, kemudian di sini S subquery, ya, S subquery-nya apa? Kemudian with check option, kemudian ada with read only, ya. Nanti bisa dijelaskan di sini, ya. Tadi kata kunci or replace, ya, menciptakan kembali tampilan jika sudah ada. Ya. Jadi kalau replace artinya kalau view itu sudah ada, kemudian Anda mendefinisikan view dengan nama yang sama, maka view yang lama, definisi view yang lama akan terupdate, ya, dengan definisi yang baru, ya. Kalau force, ya, membuat tampilan apakah tabel dasar ada atau tidak. Standarnya adalah no force, ya, artinya dan standarnya ketika membuat view itu tentunya tabel yang mendasari itu ada. Tapi kalau Anda memaksakan misalnya tabel yang mendasari view itu belum ada, maka Anda menggunakan opsi force, gitu ya. Jadi defaultnya no force, ya. View name, ya, menentukan nama view, ya, alias, ya, menentukan nama untuk setiap ekspresi yang dipilih oleh query view. Kemudian artinya alias ini berarti nanti nama kolomnya misalnya adalah menggunakan kolom alias, bukan kolom yang seperti di tabel. Ya. Dan subquery, ya, itu pernyataan select lengkap. Ya. Anda dapat menggunakan alias untuk kolom dalam daftar select. Ya. Subquery dapat berisi sintaks select yang kompleks. Ya. Misalnya ada penggabungan tabel, gitu ya. Ada mungkin pengelompokan dan lain sebagainya. Kemudian ada with check option, ya, menentukan bahwa baris tetap dapat diakses oleh view, ya, setelah memasukkan atau memperbarui operasi, gitu ya. Dan constraint, apakah nama tersebut ditetapkan sebagai constraint check option. Kemudian with read only, ya, pastikan tidak ada DML operation yang dapat dilakukan pada tampilan ini. Ya. Jadi kalau view itu hanya bisa dibaca saja, maka tambahkan opsi with read only. Ini contohnya, ya. Create or replace, ya. Ingat tadi or replace itu adalah opsi kalau view yang namanya view Euro countries ini ada, maka akan kalau belum ada ya akan dibuat, kalau sudah ada maka definisi yang ada di view Euro countries ini yang lama akan di-update yang baru. Iya. Select country ID, region ID, ya. Ini subquery-nya. Ya. Maka setelah ini dijalankan akan ada view yang namanya adalah view Euro countries. Gitu. Misalnya Anda bisa lihat datanya, select bintang, misalnya from nama view, ya. Misalnya Anda urutkan order by country name.
Panduan untuk membuat view ya. Pertama, subquery yang mendefinisikan view ya dapat berisi sintaks select yang kompleks ya. Jadi bisa select sederhana sampai select yang kompleks ya. Untuk alasan kinerja ya, subquery yang menentukan tampilan tidak boleh mengandung klausa order by ya. Jadi di dalam membuat view ya, tidak usah Anda tidak boleh ya menggunakan klausa order by. Klausa order by paling tepat ditentukan saat Anda mengambil data dari view. Jadi tidak usah subquery yang ada di view itu Anda kasih atau tidak boleh Anda menggunakan klausa order by. Order by nanti Anda gunakan saat Anda mengambil data dari view. Anda dapat menggunakan opsi or replace untuk mengubah definisi view ya tanpa harus menghapusnya atau memberikan kembali hak objek yang sebelumnya diberikan padanya. Alias dapat digunakan untuk nama kolom di subquery. Ya. Fitur create view. Ya. Dua klasifikasi pandangan atau view ya digunakan. Ada view sederhana dan view kompleks. Ya. Fitur ya. Jumlah tabel yang digunakan ya untuk mengambil data ya. Ini tidak ada garisnya ya. Kalau view sederhana hanya satu tabel ya. Kalau view yang rumit ya itu satu atau lebih ya. Kemudian dapat berisi fungsi ya. Kalau view sederhana tidak ada fungsi. Kemudian kalau view yang rumit bisa berisi suatu fungsi. Kemudian dapat berisi kumpulan data. Ini bahasa Inggrisnya apa ya, kumpulan data. Artinya mungkin dari tabel yang lain gitu ya. Kalau view sederhana tidak, kalau view yang rumit iya. Kemudian dapat menjalankan operasi DML. Ya. Insert, update, delete ya melalui view. Kalau di tampilan view yang sederhana, ya itu kemungkinannya bisa. Ya. Tapi kalau di view yang rumit tidak selalu. Ya. Sebaiknya kalau di tampilan yang view yang rumit itu tidak usah ada insert, update, ada delete untuk view. Ya. Untuk data yang ada dalam view. Pertanyaannya kalau data dalam view itu diupdate atau dihapus, gitu ya, maka yang terjadi apa? Ya tentunya yang berubah adalah yang terjadi adalah ada perubahan data di tabel dasarnya, gitu ya. Yang harus Anda perhatikan. Jadi kalau Anda mengupdate data di suatu view, ya tentunya view yang sederhana, maka data itu akan terupdate pula di tabel yang mendasari view tersebut. Ya. Ya, view sederhana. Ya. View yang ditunjukkan di bawah ini adalah contoh view sederhana. Subquery memperoleh data hanya dari satu tabel dan tidak berisi fungsi gabungan atau fungsi grup apapun. Karena itu tampilan view sederhana, ya. Karena ini adalah view sederhana, maka operasi insert, update, delete, dan merge ya, yang mempengaruhi tabel dasar mungkin dapat dilakukan melalui view, gitu ya. Hanya di sini create or replace view, nama view-nya. Ingat di sini ada select country name, country ID, country name capital from web countries ya. Ini berarti kategorinya adalah view sederhana ya. Hanya dari satu tabel, tidak ada fungsi grup, tidak ada penggabungan tabel ya. Kemudian sini where location like Europe ya. Nama kolom dalam pernyataan select dapat memiliki alias seperti ditunjukkan di bawah ini. Ya. Perhatikan bahwa alias
dapat ditentukan setelah create view dan sebelum subquery select ya. Lihat di sini ya. Create or replace view, nama view-nya apa? As select country ID as ID, country name as country, capital as capital city. Maka nanti kalau nama-nama kolom yang ada di view, namanya view Euro country, itu adalah nama aliasnya, tidak nama kolom asli yang ada di tabel yang mendasari yaitu WF country ya. Jadi nanti nama kolom di view di tampilan view Euro country adalah ID country kemudian capital city ya. Ini cara yang pertama. Jadi nama aliasnya menggunakan kata kunci S setelah nama kolom masing-masing. Atau cara yang kedua, create or replace view, nama view-nya apa? Kemudian di sini nama aliasnya ya. ID, country, capital city ya. S select country, country name capital from WF country where location like percent Europe ya. Maka di sini tentunya urutan daripada kolom di sini harus berkorespondensi ya dengan kolom yang ada di klausa select di sini gitu ya. Jadi itu cara membuat alias yang ada di dalam view ya, bisa langsung mengikuti nama kolomnya dengan kunci alias atau sebelum subquery select-nya ya. Seperti ini. Sehingga Anda pilih cara yang lebih mudah yang mana. Hal ini memungkinkan untuk membuat view ya. Apakah tabel dasar ada atau tidak ya. Ini kalau menggunakan FOSS ya. Menggunakan FOSS ya. Sebagai DBA, ya opsi ini dapat berguna selama pengembangan database, ya, terutama jika Anda menunggu hak yang diperlukan untuk objek yang dirujuk untuk diberikan segera. Ya. Opsi FOSS akan membuat tampilan meskipun tidak valid. Opsi no FOSS adalah default semua saat membuat view. Ya. Berikutnya adalah view yang rumit, ya, complex view. Ya. View yang rumit adalah view yang dapat berisi fungsi dan gabungan grup. Ya. Di sini, ya, di sini ada kalau Anda melihat definisi view seperti ini ada kata kunci join, jelas di sini lebih dari satu tabel, maka secara otomatis Anda sudah bisa menyimpulkan kalau view ini adalah view yang rumit, ya. View yang kompleks, ya, karena lebih dari satu tabel. Ya. Kemudian di sini ada penggabungan data dari tabel WF country dan WF world region. Ya. View yang rumit, ini hasilnya ya, hasil view tadi penggabungan dari tabel. Ya. Nggak tahu nih, aksesnya kok agak lama loading ke servernya. Ya. Kalau Anda lihat di view ini, di sini hanya menggunakan satu tabel. Tapi kenapa view ini disebut sebagai view yang rumit atau complex view? Ya. Karena di sini menggunakan fungsi yaitu max. Ya. Walaupun ini menggunakan satu tabel, tapi di sini ada fungsi yang digunakan yaitu max, maka view ini sudah termasuk view yang rumit, yang kompleks, gitu ya.
Intinya kalau ini menjadi view yang sederhana, ya cukup select region ID, population, ya, from WF country. Kalau tidak ada kata kunci max di sini, tentunya kalau hanya region ID, population, dia akan menjadi view yang sederhana, gitu ya. Ini dianggap view yang kompleks karena di sini ada fungsi grup, yaitu max. Mengubah view, ya. Untuk mengubah view yang ada tanpa harus menghapus lalu membuatnya kembali, gunakan opsi or replace, ya. Tadi or replace itu kalau view itu sudah ada definisinya, maka definisi atau nama view itu sudah ada, maka definisi yang lama akan terhapus. Digantikan dengan definisi yang baru. Itu untuk membuat view, ya. Jadi ada view yang kompleks, ada view yang sederhana, gitu ya. Dengan ketentuan tadi, Anda bisa menyatakan atau bisa melihat view ini termasuk view yang rumit, kompleks, ya, kompleks view, view yang sederhana, ya. Tunggu aksesnya lama sekali, ya. Tidak seperti tabel, ya. Ini ada pertanyaan, ya. View, ya, tidak berisi data sendiri, benar atau salah, ya. Ya, benar, ya. View itu tidak berisi data sendiri, tapi data milik view yang lain atau tabel. Tapi yang pada dasarnya adalah view itu adalah datanya adalah milik tabel. Jawabnya adalah true, ya. Setiap pernyataan select dapat disimpan dalam database sebagai view, benar atau salah. Ya. Jawabnya adalah true, ya. Kalau disimpan dalam database sebagai sebuah view. Sudah selesai, ya, untuk materi yang pertama. Kita ke materi yang kedua, ya. Semoga tidak banyak, ya. Operasi DML, ya, operasi DML, ya, dalam view, ya. Pelajaran ini akan membahas sasaran, ya, sebagai berikut, ya. Menulis dan menjalankan query yang menjalankan operasi DML pada view sederhana, ya. Kemudian menyebutkan ketentuan yang membatasi kemampuan Anda
memodifikasi view ya menggunakan operasi. Kemudian mulai sudah menjalankan query menggunakan klausa with check option. Kemudian menjelaskan penggunaan with check option yang berlaku pada constraint integritas dan validasi data. Kemudian melakukan opsi with read only ke view untuk membatasi operasi DML. Tujuan ya. Seperti yang Anda pelajari dalam pelajaran terakhir ya. View sederhana. View ya menyederhanakan akses pengguna ke data yang terkandung dalam satu atau beberapa tabel dalam database. Namun view juga memungkinkan pengguna untuk membuat perubahan pada tabel yang mendasarinya. Ya. Tentunya yang view sederhana. Ya. Seorang DBA dan orang yang tugasnya menjaga integritas database, ya, Anda mungkin ingin membatasi pandangan data tertentu. Nah, dalam pelajaran ini Anda akan belajar cara mengizinkan akses data pada saat yang sama memastikan keamanan data. Pernyataan DML ya dan view. Ya. Operasi DML ya insert, update, delete dapat dilakukan pada view sederhana. Operasi ini dapat digunakan untuk mengubah data dalam tabel dasar yang mendasari daripada view itu. Ya. Jika Anda membuat view yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi yang dibatasi, menggunakan klausa where. Ya. Pengguna dapat melakukan operasi DML pada semua kolom yang ada di view itu. Ya. Jadi kalau view-nya ketika membuat view itu ada klausa where, maka ya pengguna hanya sebatas bisa mengakses data yang dibatasi di klausa where itu. Ya. Ketika Anda mendefinisikan suatu view. Contohnya ini. Ya. Misalnya di sini ada klausa where departemen ID sama dengan 50. Maka hasil dari view ini, ya, ini termasuk view sederhana karena hanya menggunakan satu tabel dan tidak ada fungsi, ya, tidak ada fungsi grup yang ada di sini. Maka di sini hasil dari view ini namanya from view dep 50 ini ya hanya mereka yang bekerja di departemen 50 saja, ya. Tidak ada data yang lain. Sehingga kalau Anda melakukan perubahan di view from view dev 50, maka hanya data yang ini aja. Anda tidak bisa ketika membuka view itu atau mengupdate view ya hanya data yang ada aja, ya, sesuai dengan kriteria ketika Anda membuat awal. Jadi di sini tidak ada data di view ini, tidak ada data selain mereka yang bekerja di departemen 50. Mengontrol view, ya. Dengan menggunakan view sebagaimana dinyatakan, hal ini memungkinkan bagi informasi insert, update, dan delete untuk semua baris dalam view. Bahkan ini menghasilkan sebuah baris yang tidak ada lagi menjadi bagian dari view. Artinya Anda bisa insert, update, atau delete, bahkan bisa menghapus semua data yang ada di view. Ya. Ini mungkin bukan apa yang dimaksud oleh DBA ya ketika view itu dibuat. Maka perlu dikontrol aksesnya, yaitu dengan with check option dan with read only. Ini tadi cara yang pertama tadi ya, Anda membuat view namanya view dev 50 tanpa opsi apapun. Dengan menggunakan view employee ID 124 diubah menjadi 90 ya. Maka di sini
perbaru terlihat di sini ya, update view, Anda mengupdate melalui view ya, view dev50 set departemen ID sama dengan 90 where employee ID 124 ya. Maka di sini one row updated, artinya pembaruan berhasil ya. Meskipun karena ini sekarang bukan menjadi bagian daripada view akhirnya ya, artinya keluar dari view. Karena yang tadinya ID departemennya adalah 50 ya menjadi 90. View with check option. With check option memastikan bahwa operasi DML yang dilakukan pada view tetap dalam domain tampilan. Upaya apapun untuk mengubah nomor departemen untuk setiap baris dalam tampilan dalam view ya gagal karena melanggar constraint with check option. Nah, di sini ditambahkan with check option constraint. Ya. Jadi di sini ditambahkan with check option constraint view dev50 check. Ya. Jadi nanti ketika ini dibuat akan terdefinisi view namanya view dev50 dan juga constraint check dari view itu view dev50 check. Yang tugasnya apa? Dengan with check option ini memastikan data yang ada di dalam view, hasil dari query ini tidak keluar ya dari view tersebut. Sehingga tadi ya pengubahan seperti di slide sebelumnya tadi ya, kalau Anda mendefinisikan view seperti ini maka akan ditolak ya, akan gagal. Agak lama ya loadingnya. Nah, sehingga di sini ketika update dilakukan dengan view yang Anda tambahkan with check option tadi, maka di sini view with check option ya, where clause violation ya. Artinya di sini ada pelanggaran ya terhadap view. Nanti gunanya with check option seperti itu ya. Supaya data yang sudah ada di dalam view tidak keluar dari view tersebut. Kemudian berikutnya with read only ya. Opsi with read only ya memastikan bahwa tidak ada operasi DML yang terjadi melalui view ya. Sehingga upaya insert, update atau delete akan menghasilkan kesalahan ya dari Oracle server ya. Di sini hanya menambahkan kata kunci with read only. Dengan kata kunci with read only ini berarti view ini hanya bisa dilihat saja. Datanya tidak bisa di update ataupun delete atau Anda menambahkan suatu data di view ya. Pembatasan DML ya. View sederhana ya, dan view kompleks berbeda dalam kemampuan untuk memungkinkan operasi DML melalui view ya. Untuk view sederhana, operasi DML dapat dilakukan melalui view. Untuk tampilan untuk view kompleks ya, operasi DML tidak selalu diizinkan, tapi biasanya seringnya tidak diizinkan. 3 aturan berikut harus dipertimbangkan saat melakukan operasi DML pada view. Anda dapat menghapus baris dari tabel dasar yang mendasarinya jika tampilan berisi salah satu tidak dapat menghapus ya. Anda tidak dapat menghapus baris dari tabel dasar yang mendasarinya jika view berisi salah satu dari berikut ya, ada fungsi group, ada group by, ada distinct, ada row num, situ kolom ya. Kalau ada kata kunci ini di dalam view, maka operasi DML tidak bisa dilakukan.
Anda tidak dapat mengubah data melalui view jika tampilan berisi, di sini ada group by, distinct, row name, ya. Dan kolom yang ditentukan oleh ekspresi. Ya. Jadi ada kolom yang ditentukan oleh ekspresi, misalnya ekspresi aritmatika, gitu ya, ada proses perhitungan. Anda tidak dapat menambah data melalui view jika tampilan yang menyertakan fungsi group, min, max, dan lain sebagainya, atau menyertakan klausa group by untuk pengelompokan data, kemudian ada kata kunci distinct, ya, kemudian menyertakan kata kunci row name, kemudian menyertakan kolom yang ditentukan oleh ekspresi, kemudian tidak menyertakan kolom not null di tabel dasar. Saya kira ini untuk materi di yang kedua, ya. Kalau bisa ini kita selesaikan ya, view hari ini ya. Biar besok di pertemuan terakhir kita bisa apa? Ya paling enggak untuk DCL dan TCL ya, itu bisa kita bahas untuk besok ya. Aduh, aksesnya kok lama sekali nih ya. Ya. Ada pertanyaan ya. Anda dapat membuat view ya jika subquery view berisi tampilan sejajar, benar atau salah. Misalnya tampilan sejajar itu apa ya? Halo, ini yang siapa? Yang agak apa? Bersuara. Anda dapat membuat view jika subquery view berisi view yang sederhana. Ya. View sejajar. Hanya sejajar itu berarti baru mungkin dalam hal ini adalah korespondensi antara, tapi di sini tidak menyebutkan alias ya, antara kolom yang ada di tabel yang mendasari dengan kolom yang ada di view. Kita jawab true aja ya. Ya. Karena harus berkorespondensi ya. Menggunakan kolom pseudonym dalam view tidak memiliki implikasi dalam kemampuan melakukan DML melalui view. Benar atau salah? Tidak memiliki implikasi. Tentunya kalau row name tadi di bahasan akhir tadi row name ada implikasinya ya, tidak bisa dilakukan. Jawabnya adalah tidak memiliki implikasi berarti salah. Ada implikasi. Ya. Ya, jawabnya benar ya. Kalau ada
studio kolom Ronom tentunya akan mempunyai implikasi. Ya. Walaupun kurang 4 menit, kita ya coba lalu yang ketiga enggak mengelola view. Saya kira kayaknya enggak banyak ini kalau mengelola view. Banyak ya, kita lanjutkan ya. Bagaimana kita mengelola view ya. Cuman yang agak loadingnya agak lama ya. Pelajaran ini akan membahas sasaran ya. Pertama, membuat dan menjalankan pernyataan SQL yang menghapus view ya. Kemudian membuat dan menjalankan query menggunakan tampilan sejajar. Kemudian membuat dan menjalankan query analisis teratas. Tujuan ya, belajar membuat dan mengganti view ya tidak akan lengkap kecuali Anda juga tahu cara menghapusnya ya. Kan cara menghapusnya. Kalau tadi sudah bisa membuat dan juga mengganti view, sekarang bagaimana menghapusnya? View dibuat untuk tujuan tertentu. Ketika view tidak lagi diperlukan atau perlu diubah, berarti keberadaannya untuk membuat perubahan yang diperlukan. Jika seorang karyawan yang memiliki akses ke informasi keuangan meninggalkan perusahaan, ya Anda mungkin tidak ingin lagi karyawan tersebut tetap dapat mengaksesnya. View untuk karyawan itu kita hapus. Ya. Dalam belajar ini Anda akan belajar cara menghapus view, membuat tampilan sebaris, dan membuat pernyataan select untuk menghasilkan daftar data yang diurutkan. Menghapus view, ya, karena view tidak mengandung data sendiri, ya, menghapusnya tidak memengaruhi data dalam tabel yang mendasarinya. Ya. Jadi tidak, kalau Anda menghapus view, intinya tabel tidak akan terhapus, gitu ya, hanya view itu yang terhapus. Jika view digunakan untuk menjalankan insert, update, atau delete pada data di masa lalu, ya perubahan tersebut ke tabel dasar tetap ada. Kemudian menghapus view hanya menghilangkan definisi view dari database. Tidak menghilangkan data dari tabel yang mendasarinya. Atau menghapus tabel itu sendiri tidak. Ya. Nah, untuk menghapus view, Anda menggunakan perintah drop view. Ya. Drop view, nama view-nya apa? Nah, tentunya Anda harus punya hak istimewa namanya drop any view. Ya. Anda punya privilege, ya, drop any view. Ya. Tampilan sebaris. Ya. Tampilan sebaris juga disebut dengan subquery dalam klausa from. Anda menyisipkan subquery di klausa from, ya, sama seperti jika subquery adalah nama tabel. Ya. Tampilan sebaris umumnya digunakan untuk menyederhanakan query kompleks dengan menghapus operasi join dan memadatkan beberapa query menjadi satu. Nanti maksudnya apa ini?
Seperti ditunjukkan dalam contoh di bawah ini, klausa from berisi pernyataan select yang mengambil data dari mengambil data seperti pernyataan select. Ini berarti menggunakan subquery ya. From employee ya. Di sini ada select department ID, max salary ya. Maksal anunya ya, kolomnya from employee group by department ID D. Where ya E department ID sama dengan D department ID and E salary sama dengan D maksal. Ini data yang dikembalikan adalah subquery yang diberi alas D dan yang kemudian digunakan bersama dengan query utama ya untuk mengembalikan kolom yang dipilih dari kedua sumber query ya. Analisis top N ya. Analisis top N adalah operasi SQL yang digunakan untuk menentukan peringkat hasil ya. Penggunaan analisis top N berguna ketika Anda ingin mengambil 5 rekod teratas atau rekod top N ya, dari kumpulan hasil yang dikembalikan. Kata kuncinya adalah di sini adalah row nom ya, lebih kecil dari 5. Ini hasilnya seperti ini ya. Lebih kecil daripada 5. Artinya karyawan terlama gitu ya. Karyawan ordered by hire date ya, dia berdasarkan hire date-nya yang 5 terlama ya menjadi karyawan. Query analysis top N menggunakan tampilan sebaris atau subquery ya untuk mengalihkan kumpulan hasil. Anda dapat menggunakan row nom dalam query Anda untuk menetapkan nomor baris di kumpulan hasil tersebut. Jadi kumpulan hasilnya ini dari from ini ya, from select di sini. Kemudian nanti dari kumpulan hasil ini dia akan dicari yang 5 dari kumpulan itu ya akan Anda dapat menggunakan row nom dalam query Anda untuk menetapkan nomor baris dari kumpulan data. Query utama kemudian menggunakan row nom untuk memesan data dan mengembalikan 5 besar. Ya. Pada contoh di atas, ya tampilan sebaris pertama, ya memilih daftar nama akhir dan tanggal perekrutan karyawan. Jadi nama akhir dan perekrutan karyawan. Kemudian tampilan sebaris memesan tahun dari yang tertua hingga yang terbaru. Ya. Jadi order by. Ya, tinggal sedikit, kok lama sekali. Kemudian klausa where ya, ya tadi ya.
Ya, di closure ini dia akan membatasi ya. Untuk membatasi jumlah baris yang dikembalikan harus menggunakan operator lebih kecil atau lebih kecil sama dengan ya, di closure-nya. Baik, saya kira itu untuk materi yang ketiga di bab 15 ya. Bagaimana tadi Anda menghapus view ya. Oh, yang inline view ya, yang view sebaris tadi inline view ya. Apakah ada pertanyaan? Nah, ada ya. Jika Anda menjatuhkan atau menghapus, melakukan dropping ya, melakukan penghapusan view, data yang disimpan di dalamnya juga akan dihapus. Benar atau salah? Ini data yang di dalamnya itu maksudnya dalamnya siapa ya? Kalau yang di dalam view betul, tapi kalau di bingungnya ini di dalam view itu atau di dalam tabel yang mendasarinya. Kita jawab true aja ya. Kita beranggapan data di dalamnya itu, data yang disimpan di dalamnya adalah data yang disimpan di view. Tapi kalau ternyata maksudnya di tabel yang mendasarinya, berarti ini jadi ambigu ya pertanyaan ini. Dan true aja. Kita menganggap data yang disimpan di dalam view itu. Salah kan? Ya. Berarti data yang disimpan di dalamnya berarti maksudnya adalah di dalam tabel. Ya. Ini kalau menurut saya adalah pertanyaan yang ambigu. Ketika Anda menjatuhkan tabel yang direferensi oleh view, view secara otomatis ikut dijatuhkan benar atau salah. Kalau view-nya harusnya tidak dijatuhkan, tidak di-drop, cuman datanya tidak ada gitu ya. Nah ini juga bingung juga. Kita true aja. Jawabnya ternyata false. Gitu ya. Nah ternyata salah semua ya. Kita ulangi lagi. Jawabnya adalah false. Ya. Lama sekali. Hari ini akses ke Oracle-nya agak terganggu ya. Ya. Ya, sudah selesai bab 15 ya. Untuk besok insya Allah ya kita lanjutkan materi mungkin kalau sinonim ya squen dan sinonim kita lewati aja. Intinya kalau squen urutan itu membuat kayak nomor otomatis gitu ya. Kalau sinonim itu membuat nama lain gitu ya. Padanan nama lain dari suatu. Mungkin besok kita langsung ke bab 17 dan syukur kalau 18 bisa kita ini ya, bab 17 dan 18. Saya kira demikian ya untuk pertemuan hari ini. Silakan bisa di capture ya. Silakan mulai dari 1B dulu. Mas Lintang rambutnya bagus sekali ya. Silakan, salah satu siapa yang mimpin?
Ayo 1B siapa? Yo, siapa? Salah satu, ayo cepetan. Biasanya siapa? Ayo, salah satu. Saya bantu buat capture ya, Pak. Ya, silahkan, Mbak. Untuk kelas CI 1B dimohon untuk on cam. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih, Mbak. Berikutnya kelas 1C. Silahkan. Kelas 1C, yuk, silahkan siapa yang memimpin? 1C mohon untuk on kamera. Ya, silahkan. Untuk halaman 1, 2, 3. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Nur. Ya. Berikutnya 1D, silahkan. Yuk, segera 1D. Siapa yang memimpin? Yuk, siapa? Silahkan. Yuk, segera. Ayo. 1D silahkan. Siapa salah satu? Yang sinyalnya bagus siapa? Mas, Oke, mulai. silahkan Mbak. Ya, silahkan Mbak Rizky. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya. Terakhir 1E, silahkan. 1E bisa on cam. Satu, 2, 3. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih. Ya, terima kasih untuk atensinya pada pagi hari ini. Ya, maaf agak ada penambahan waktu. Ya, Insya Allah kita bertemu besok pagi ya. Kita bertemu di pertemuan terakhir ya Insya Allah besok. Dan nanti akan saya jelaskan untuk ujiannya bagaimana, gitu ya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama, Mas.